Dalam perjalanan iman kita, di dalam kita menerima mentoring daripada para guru-guru kita, kata Rasul Paulus, kamu punya banyak pendidik tapi tidak banyak bapak. Akulah bapakmu di dalam Tuhan. Demikian juga dalam kedewasaan. Jangan puas menjadi orang muda yang mengalahkan kuasa kegelapan. Sebab kita harus menuju menjadi dewasa penuh dan menjadi bapak-bapak yang mengenal Dia yang telah ada sejak semula, yaitu Kristus. Keiman kita tidak akan lebih daripada pengenalan kita akan Yesus Kristus. Bahkan Kristus Yesus yang telah ada, yaitu di sebelah kanan Allah Bapa itu. Karena itu perjalanan iman kita yang dimulai dari Gilgal, Kristen lahir baru, kemudian Betel, Kristen penuh Roh Kudus, dan Jericho, Kristen amanat agung KAA, tidak berhenti sampai di sana. Tinggallah di Jericho, kata Elia. Tuhan menyuruh aku menyeberang Yordan. Yordan, Yarden, the descender, sungai yang menurun, sungai kematian. Dan ada banyak orang bingung sampai di sini, karena banyak orang inginnya up. Tetapi kadang-kadang Tuhan izinkan kita mengalami, yaitu dihina, direndahkan. Sebab Tuhan berkata dalam 1 Yohanes 2:15, janganlah mengasihi dunia dan segala benda-benda yang ada di dunia. Sebab barang siapa mengasihi dunia dengan yang ada di dalamnya, kasih Bapa tidak ada pada orang itu. Ya, sebab semuanya itu yaitu keinginan ataupun nafsu mata. Nafsu daging mata bisa lapar loh, hati-hati. Nafsu daging dan keangkuhan hidup tidak berasal daripada Bapa. Karena itu ketika kita menyeberang Yarden, menyeberang Yordan, itulah yang kita mati terhadap diri sendiri. Saya punya suatu kebiasaan, yaitu kalau saya dihina, saya begini saja. Dan saya katakan, aku telah mati dan hidupku ada tersembunyi dalam Kristus. Sebab saya tahu itulah kuncinya. Tidak banyak orang berkhotbah tentang pikulah salibmu setiap hari, sangkalah dirimu. Ya, tidak banyak saudaraku. Sekali lagi, kita ikut Tuhan itu bukan kenyamanan, bukan kesuksesan, tapi bagaimana mempermuliakan Tuhan, kedewasaan dan kesempurnaan. Ketika Kristus berkata, sudahlah genap, tetelestai, padaku ada makanan yang kamu tidak kenal, Yohanes pasal 4, yaitu melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Dalam hidup saya yang sudah mendekati 70 tahun, goal saya cuma satu, bukan cuma finish well, but finish great. Apa yang harus saya lawan? Diri saya sendiri, ya. Sebab yaitu masih ada, selama daging ini masih ada, keinginan daging, keinginan mata, nafsu daging, dan satu lagi yang kelihatan tidak berbahaya, keangkuhan hidup. Mungkin tidak kelihatan, dari depan kita bilang haleluya, tapi hati itu cuma kita yang tahu. Karena itu ketika kita menyeberang Yordan, kuasa Roh Kudus menolong kita untuk mengalahkan nafsu mata, nafsu daging, dan keangkuhan hidup. Karena itu tidak banyak sampai di sini. Lahir baru, good, penuh Roh Kudus, wonderful. Amanat agung, hebat. Jangan berhenti di sana. Demi hidupmu dan demi Allah yang hidup dari hidupmu sendiri, kata Elisha, aku tidak akan meninggalkan engkau. Kegigihan, ketekunan, kekuatan, itulah kekuatan yang sesungguhnya. Dan mereka berdua, Shinaim, menyeberang Yordan. Dan look what happened, kita dengar minggu depan. God bless you warga kerajaan. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Buat jemaat-jemaat yang hari ini ibadah online di rumah, kita percaya sekalipun kita di rumah tapi kita bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya mengajak kita dengan sungguh-sungguh, pastikan hanya mempermuliakan nama Tuhan pagi hari ini. Kita sama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini kami boleh kembali bersekutu dengan Engkau Tuhan. Kami mau menikmati hadirat-Mu Bapa. Kami mau memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Mari hadir dalam setiap kami Tuhan, biar kami boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau, Allah yang luar biasa buat hidup kami. Kami bersyukur pada hari ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Kita mau memuji Tuhan hari ini. Amin. Ada kuasa dalam pujian. Amin. Yes. Yes. Kita berkata Amin. Atas pujian umatnya, Tuhan Allah kita berkata. Atas pujian umatnya, bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian, yang sanggup memukau kekuatan lawan. Tuhan Allah kita berkata, atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita berkata, atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Come on. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian, yang sanggup membuka kekuatan lawan. Sebab ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. sebab ada kuasa dalam pujian, yang sanggup membuka kekuatan lawan. Sebab ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian, yang sanggup membuka kekuatan lawan. Yang sanggup membuka kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Sebab ada kuasa. Haleluya. Ada kuasa dalam nama Yesus. Amin. Amin. Tuhan kita menara yang teguh, kota benteng dan perlindungan kita. Amin. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Allah, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal. Gunung batu, Bantu keselamatan. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Amin. Katakan namanya Tuhanku. Namanya Tuhanku, menara yang teguh. Kota benteng, Kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Perkasa, Ya Bapa. yang kekal. Katakan gunung batu, Gunung batu keselamatan. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku.
kedatangan kita bersama bagi Tuhan. Kami ingin lebih lagi Tuhan bersyukur di hadapan-Mu, menaikkan pujian kami. Makasih Tuhan. Jesus, Jesus, Engkau Tuhan segalanya bagi kami Tuhan. Sama-sama kita katakan, Yesusku, penyelamatku, Tiada yang seperti Engkau. setiap hari Setiap hari ku memuji ku memuji keajaiban kasih. keajaiban kasih. Kasih-Mu Tuhan Menghibur, pelindung, menara kekuatan. amin. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah baginya, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari jemaat Tuhan, dari awal pujian ini kita sama-sama naikkan Yesus, Yesus.
bersyukur atas perbuatan-Mu atas Tuhan. perbuatan-Mu. Selamanya Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. tiada janji, Tiada janji seperti yang ada pada nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji, Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada padamu. sembadia kami bersyukur Haleluya. atas perbuatan-Mu. Kami Kami bersyukur, bersyukur Tuhan. kami bersyukur, Kami bersyukur kami Tuhan. bersyukur buat buat kata-Mu. Segala pujian, Tiada seperti-Mu. segala hormat bagi-Mu. Haleluya Tuhan. Karena tiada yang seperti-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah-Mu, Allah yang terhebat bagi kami. Haleluya. Syukur bagi-Mu Tuhan. Terima kasih. Yesus Kami yang Tiada yang seperti-Mu. Allah yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Yang pujian bagi-Mu. Haleluya. Bapa yang setia, anugerah-Mu Tuhan, kasih setia Yesus Tuhan, mulia nama-Mu Tuhan. Oh, terhebat Engkau dahsyat bagi kami Tuhan. Jesus, Jesus, Engkau Tuhan yang ajaib bagi kami. Engkau Tuhan yang terhebat buat kami Tuhan. Oh, praise the name Oh, the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. Forever in those days we will sing Your praise. Oh Lord, our God. Oh, praise His name. Oh, the Lord our God. Oh, praise His name forevermore.
Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan dimanapun saudara berada, sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Hari ini adalah hari yang sangat istimewa. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, karena firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu merubah dari yang tidak mungkin menjadi mungkin, dari yang tidak ada menjadi ada. Bahkan firman-Mu menjadi kekuatan yang hebat atas hidup kami. Urapi setiap kami dimanapun kami berada, dalam nama Yesus Kristus yang siap diberkati oleh Tuhan. Katakan sama-sama, amin, haleluya. Bapak Ibu Saudaraku, senang sekali berjumpa dengan saudara, sahabat Kristus dimanapun saudara berada. Umat Tuhan yang diberkati Tuhan secara luar biasa dimanapun saudara berada. Katakan sama-sama, untung masih ada Tuhan. Sekali lagi katakan sebelah kiri, sebelah kanan saudara. Katakan mama, untung masih ada Tuhan. Katakan sama-sama Papa, masih ada Tuhan. Katakan kau dengan kekasihmu, katakan Hani, masih ada Tuhan. Amin, 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 amin. Haleluya. Yang percaya masih ada Tuhan, tepuk tangan yang meriah untuk Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Yang tepuk tangan masuk surga. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, untung masih ada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, ada satu pelajaran berharga dari tokoh-tokoh yang akan saya sebutkan di belakang. Yang pertama, kita belajar dari seorang yang bernama Hizkia. Saudaraku, ketika Hizkia divonis mati oleh Tuhan lewat Nabi Yesaya bin Amos, saudaraku, apa yang dia lakukan, saudaraku? Apa responnya? Dalam 2 Raja-Raja 20 ayat 2, saudaraku, lalu Hizkia dikatakan memalingkan mukanya ke arah dinding, ia berdoa kepada Tuhan. Ketika Hizkia divonis mati, saudaraku, mungkin kita ngalami yang sama. Sedang alami kematian di banyak hal, kematian di bisnis, kematian di rumah tangga, kematian secara fisik dan sebagainya. Dengar baik, respon kita menentukan. Katakan sama-sama, untung masih ada Tuhan. Amin, 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 saudaraku. Respon yang sangat keren, respon yang sangat luar biasa. Sementara Hizkia mendapatkan info, mendapatkan message, mendapatkan pesan bahwa kamu akan mati. Responnya menarik. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan berdoa kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Luar biasa saudara. Respon kita bagaimana? Hizkia, ada penafsir yang berkata ketika Hizkia memalingkan wajahnya ke dinding, ini adalah model atau tipe doa daripada orang Parisi. No. Menurut saya Hizkia sedang fokus ketika membalikkan mukanya ke dinding, saudaraku. Dia ingin fokus kepada Tuhan dan minta kemurahan Allah terjadi. Amin. Makanya di khotbah-khotbah saya maupun acara-acara KKR ataupun tidak, di akhir khotbah saya selalu ngajak mari tutup matamu dan kita berdoa. Yang percaya mujizat Allah terjadi, letakkan tangan kiri di dada, saudaraku. Tutup mata tujuannya bukan melihat fakta, karena manusia biasanya melihat fakta, saudaraku. Ketika dia buka mata berdoa, melihat kanker masih belum sembuh, kanker belum dipulihkan. Ketika dia membuka mata, dia melihat jantungnya masih sakit. Ketika lihat mata saudara, dengan mata ginjalnya belum disembuhkan, dan saudara dengar, membuat iman kita terganggu. Memang Alkitab tidak mengajarkan kita berdoa untuk tutup mata, lipat tangan dan berdoa. Itu anak-anak sekolah minggu. Tetapi tutup mata, saudaraku, Anda sedang memejamkan mata dan melihat kuasa Allah, bukan melihat fakta. Amin, 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 amin. Emosi. Saudaraku, saya pernah sampaikan di khotbah saya di yang terdahulu, sesi yang terdahulu, saudaraku. 9 fakta yang ada, penentu kegagalan dari sebuah fakta yang ada hanya 10%. 90% ditentukan oleh respon kita. Halo? Respon saya dan saudara ketika mendengarkan kabar buruk, kabar kematian, kabar musibah. Dan saya suka, saudaraku, sering ada dengar orang kalau mendengarkan kabar musibah atau kabar yang kurang baik,
biasanya dia berkata seperti ini, untung tidak terjadi korban jiwa meskipun kecelakaan. Untung TV-nya tidak dicuri, pada yang lain diambil. Rupanya orang Kristen, orang percaya didesain oleh Allah, saudaraku, untuk selalu untung dan cuan. Berbahagialah Kwameng, saudaraku, toko Gloria yang ada di Waikabubak Sumba. Dia punya anak buah namanya Untung, cuan terus, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, Hizkia, arti kata Hizkia adalah Tuhan adalah kekuatanku. Makanya kalau kasih nama anak jangan sembarangan, saudaraku. Saya pernah tanya, ada namanya teman dari Bali, namanya Wayan Kantor. Loh, kenapa kok Wayan Kantor, saudaraku? Kok agak resmi banget? Ya, lahirnya di kantor. Bukaan 1, 2, 3, saudaraku, ada di kantor, makanya dikatakan nama Wayan Kantor. Nama Hizkia adalah Tuhan adalah kekuatanku. Nama Wahyu Setio Wibowo. Saudara pengen tahu? Nama Wahyu artinya sesuatu yang datang dari atas, dari surga. Setio, kesetiaan, setia. Orang yang memiliki kesetiaan dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam cinta. Tetapi yang ketiga, Wibowo adalah kekal, langgeng karena bersumber daripada atas. Tapi Hezekia artinya Tuhan adalah kekuatanku, saudaraku. Sehingga responnya ketika mendengar kabar dia akan mati, saudaraku, langsung saudaraku memalingkan wajahnya ke dinding dan berdoa. Respon Hizkia yang keren, dia langsung berdoa sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Artinya dia punya keyakinan, sekalipun semua sudah vonis, sekalipun semua sudah mati, selama masih ada doa, masih ada mujizat Allah yang terjadi. Selama masih ada iman, masih ada pertolongan Tuhan. Selama masih ada harapan, masih ada masa depan yang bersama dengan Tuhan. Yang setuju tepuk tangan yang meriah untuk Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Bapak Ibu saudaraku, kenapa Hizkia berespon seperti itu? Salah satunya alasan, karena dalam konteks perjanjian lama, panjang umur adalah sebuah janji yang implisit, yang tercatat, yang dijanjikan oleh Tuhan dalam perjanjian lama. Coba lihat dalam Amsal 3 ayat yang kedua. Panjang umur ada di tangan kananmu dan sebagainya, kehormatan dan sebagainya. Rupanya merupakan janji yang tercatat, yang diberikan atas orang-orang dalam konteks perjanjian lama. Tetapi sebaliknya, kematian atau usia pendek dianggap sebuah hukuman atau kutuk yang terjadi. Sehingga Hizkia memalingkan wajahnya ke dinding dan dia berdoa. Dan apa yang terjadi ketika Hizkia berdoa? Saudaraku, dikatakan Tuhan memperpanjang umurnya menjadi 15 tahun. Dikatakan, I have heard thy prayer. Tuhan mendengar doanya. Dengar baik jemaat dimanapun saudara berada, apapun informasi, info, kebenaran yang sedang kau hadapi, isu yang sedang terjadi, saudaraku, selama masih ada doa, saudara respon yang betul dan doa sungguh-sungguh, masih ada mujizat Allah yang terjadi buat kita. Yang setuju katakan amin, 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 haleluya. Tetapi yang kedua, kita belajar dari seorang yang namanya Hana. Ketika Hana, kata Hana artinya kana atau Hana atau elok, saudaraku. Jadi kalau pengen punya anak perempuan supaya pengen elok, kasih nama Hana. Ketika Hana divonis mandul, saudaraku, dan itu sesuatu yang luar biasa, saudaraku, buat Hana. Kalau saudara membaca tentang kisah Hana, dia berdoa sungguh-sungguh. Artinya apa? Mungkin kita tidak mengalami saudara mandul secara fisik. Mungkin bisa jadi bukan secara kandungan, tetapi bisa jadi mandul pekerjaan kita, usaha kita, ngalami kemandulan, saudaraku. Saudara sudah bekerja tapi nonsen, tidak dapat hasil, dan saudara selalu mandul buat sesuatu, tidak selalu gagal dan gagal lagi. Coba lihat apa yang dilakukan oleh Hana. Hana luar biasa. Ketika Hana melihat fakta bahwa dia mandul, saudaraku, dia berdoa sungguh-sungguh. 1 Samuel 1:17 dikatakan, jawab Eli, go and peace. Pergilah dengan shalom, dengan selamat,
dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Keren banget, keren. Luar biasa. Hari ini Bapak Ibu Saudaraku, saudara mungkin sedang bergumul tentang sesuatu yang tidak bisa berubah. Pendeta suamiku tidak bisa diubah. Pendeta istriku tidak bisa diubah. Pak Pendeta, Pak Wahyu anakku tidak bisa diubah. Pak Pendeta, nasibku tidak bisa diubah. Ingat, orang percaya bukan percaya nasib, tetapi kita predestinasi, ditentukan dari semula untuk hidup diberkati dan mengalami segala kemenangan. Yang setuju katakan amin. Kalaupun mungkin saudara sedang berat kemandulan rohani maupun jasmani yang sedang kita alami, selama masih ada berseru kepada Tuhan, dikatakan go in peace. Pergi dengan damai sejahtera, pergi dengan selamat, pergi dengan shalom. Amin. Yang setuju lambaikan tangan kayak gini. Haleluya. Tepuk tangan yang meriah untuk Allah kita. Katakan sebelah kiri, sebelah kanan. Betul kata pendeta itu. Amin. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, go in peace. Saya selalu mempelajari satu kata-kata yang menarik di tengah-tengah sebelum mujizat terjadi, saudaraku. Coba lihat tadi dikatakan ketika Hizkia apa? I have heard thy prayer. Tuhan dengerin doamu, coy. Coba ketika Hana dalam keadaan mandul, saudaraku, dia katakan go and peace, pergi dengan selamat karena Tuhan menjawab doamu. Amin. Katakan sama-sama, Tuhanku adalah Tuhan yang suka menjawab doa, termasuk jodoh. Amin. Termasuk hutang-hutang akan diselesaikan oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang sering katakan yang ketiga adalah seorang perempuan pendarahan, saudaraku. Ketika wanita pendarahan 12 tahun, saya tanya teman-teman di kantor, namanya siapa, saudaraku? Perempuan pendarahan 12 tahun. Alkitab tidak mencatat nama. Tapi dalam bahasa Yunaninya, kata yang dipakai adalah Haimorrhoisa. Saya ulang, Haimorrhoisa artinya 3 triple P. Perempuan penderita pendarahan. Jadi Alkitab tidak menyebutkan nama, tapi mendapat label, yaitu wanita yang sedang mengalami penderitaan pendarahan 12 tahun. Apa yang saya lihat di situ ada kata yang menarik, saudaraku. Dia berkata, asal ku jamah jubahnya, maka aku akan sembuh. She is crawling. Dia merangkak untuk mencari Tuhan. Kita belum sampai merangkak, saudaraku. Tetapi ketika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, dengan sungguh-sungguh, dengan artinya gini, kehausan akan Tuhan. Sering saya katakan di tempat ini, di khotbah-khotbah saya, rupanya kehausan akan Tuhan menentukan mujizat yang akan terjadi. Amin. Mulai hari ini konsep ibadahnya mesti beda. Ibadah apa saja, mau online, mau langsung ibadah di gereja, saudara dimanapun saudara berada, datanglah dengan haus. Aku percaya Tuhan hadir, aku percaya aku dijamah Tuhan, aku rindu dan haus akan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Perempuan pendarahan berkata, she's crawling. Dia merangkak untuk mencari Tuhan, dan asal ku jabat jubahnya, maka saya akan sembuh. Artinya kesimpulannya, kehausan akan Tuhan menentukan mujizat yang akan terjadi. Amin. Doa saya juga anak-anak STAM dimanapun saudara berada, saudara tetap haus. Yang ada di Mataram, yang ada di seluruh peredaran di muka bumi ini, anak teman-teman dari STI juga saudaraku, STTP dan semuanya, saudaraku mulai bergairah mencari Tuhan, melayani dengan semangat. Karena orang yang bergairah, orang yang semangat, orang yang haus, dekat dengan mujizat Allah. Seperti wanita pendarahan tadi. Yang setuju katakan amin. She is crawling. Tapi kita juga belajar dengan Ayub, saudaraku. Ketika Ayub habis-habisan, ketika Ayub habis-habisan dalam penderitaan, arti kata Ayub adalah orang yang kembali kepada Tuhan. Rupanya kalau orang comeback, kembali kepada Tuhan, di situ pertolongan Tuhan nyata. Mungkin saudara hari ini stres, kecewa sama pendeta, kecewa sama teman gereja, kecewa sama Tuhan. Pak, kalau gini caranya saya ndak Tuhan-Tuhanan, Pak. Kalau ndak Tuhan-Tuhanan mau hantu-hantuan. Saudara kecewa melalang buana, saudaraku. Suatu saat saya ketemu dengan seorang jemaat lama di Bandara Ngurah Rai. Dia bilang, Pak, saya sudah 4 tahun tidak ke gereja, Pak. Saya 4 tahun melakukan semua dosa yang saya inginkan. Laki-laki besar. Saya cuma bilang gini, teruskan. Kamu akan menemukan titik kesemuan,
di semua kesenangan yang akan kamu lakukan. Dan kami akan mentok, kamu akan cari Tuhan dan mencari Tuhan dan kembali kepada Tuhan. Dan saudaraku, saya hanya ngomong seperti itu. Nah, kata Ayub adalah orang yang selalu kembali kepada Tuhan. Hai jemaat Tuhan, sahabat Kristus dimanapun saudara berada. Kalau hari ini kau sedang kecewa, sedang merana, saudara sedang jadi musafir dimanapun saudara berada. Dan seperti anak, saudaraku, yang meninggalkan bapaknya. Hari ini saya undang dalam kasih Kristus, balik. Masih ada pertolongan, masih ada mujizat, masih ada kesembuhan, masih ada pemulihan, masih ada harapan buat saudara. Jangan kecewa. Amin, 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 haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ketika Ayub habis-habisan dalam semua penderitaannya, Alkitab berkata, my eyes have seen you. Mataku telah melihat Tuhan. Sering saya katakan kekristenan not religion. Kekristenan bukan sekedar agama, men. Tapi kekristenan adalah relationship. Hubungan antara anak dengan bapa. Makanya harus dalam kekristenan. Kalau saudara tidak berjumpa dengan tiga Allah ini, saudara tidak mengalami sesuatu. Yang pertama disebut dengan berjumpa dengan love encounter. Berjumpa dengan kasih Tuhan. Tapi yang kedua, berjumpa dengan kebenaran Tuhan, truth encounter. Tetapi yang ketiga, saudara akan berjumpa dengan Nabi dengan power encounter. Berjumpa dengan kuasa Tuhan. Saya garanti ketika saudara comeback, saudara back to basic kepada firman Allah, saudara kembali kepada Tuhan, garanti mujizat dan pertolongan Tuhan akan terjadi buat kita. Ada jemaat kita yang saya layani, hampir 3-4 tahun juga saudaraku, mengembara di Mesir saudaraku. Dia melakukan semua bisnis yang tidak baik. Dia curang, tipu sana, tipu sini, sikat sana, sikat sini, ciak bocuo, cuek-cuel saudaraku. Larinya dia ketemu saya, istrinya telepon, Pak, saya pengen ketemu Pak. Ini orang dulunya jahat banget, Kristen, kemudian keluar dari mengembara. Dan waktu mengembara, semua saudaraku melakukan semua hal yang dia mau dan dia suka tanpa Tuhan. Akhirnya balik dan menyerahkan diri. Dan dia hanya menyimpulkan kebahagiaan hanya di dalam Tuhan dan juga melayani Tuhan. Sekarang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin kita sudah mengalami habis-habisan. Mungkin juga saudara berkata, pendeta Pak Wahyu, saya mengalami penderitaan hancur-hancuran. Hancur bacanya telur saudaraku. Saya seperti telur di ujung tanduk Pak. Kalau Tuhan tidak tolong, hancur biasanya telur. Jangan khawatir saudaraku. Alkitab berkata ketika engkau kembali kepada Tuhan, dikatakan seperti Ayub, orang yang selalu kembali kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Alkitab berkata, my eyes have seen you. My eyes have seen you. Mataku ndelok kamu, mataku lihat kamu, mataku memandang kamu. Dan akhirnya Ayub berkata bukan dari kata orang. Kalau engkau sedang mengalami penderitaan, saudara mengalami habis-habisan ekonomimu, saudaraku berangkat untuk punya sesuatu yang luar biasa. Ada salah satu diaken kami 25 tahun bangkrut saudaraku. Di Malang, kemudian juga di Bali. Waktu di Sumba memulai dari sesuatu yang sederhana, taat sama Tuhan. Dia setia saudaraku. Ibadah jalan kaki, pengusaha saudaraku. Jalan kaki hampir 1,5 kilo, hampir 2 kiloan. Ketika saya datang saya tanya, Pak makan apa pagi? Mie. Siang makan mie saya tanya, malam makan mie. Ada lagunya sekolah minggu. Pagi mie, sore mie, siang dan malam mie saudaraku, jadi kayak mie. Tapi sekarang diberkati Tuhan. Pak Budi namanya. Buka kafe, usahanya luar biasa. Dan melayani Tuhan secara luar biasa. Selama orang kembali kepada Tuhan, saudaraku, mataku melihatmu, kata Tuhan. Dan Tuhan akan menjanjikan kemenangan buat setiap kita. Yang contoh yang terakhir adalah ketika murid-murid tenggelam. Hai dengar jemaat Tuhan, sahabat Kristus. Mungkin kau sedang tenggelam, saudaraku, tidak ada harapan, tidak ada pertolongan. Matius pasal 14:27 dikatakan, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, don't be afraid.
Ketika engkau tenggelam hari ini, ekonomimu tenggelam, kesehatanmu tenggelam, rumah tanggamu tenggelam, masa depanmu tenggelam, jodohmu tenggelam, semua tenggelam. Ada kabar baik saudaraku. Ada Yesus dan berkata dengan lembut, dia berkata kepada kita, jangan takut, tenanglah kau. Kalau Yesusnya orang Batak, orang Medan, dia berkata, tenanglah kau, jangan takut sama aku. Karena dia berkata, saudaraku, don't be afraid. Hari-hari ini banyak orang ketakutan tentang masa depan. Hari ini banyak orang datang dengan sakit penyakit. Tapi Tuhan datang dengan lembut. Mungkin sedang seperti tenggelam rasanya. Hanya tangan yang tuir-tuir gini. Tapi Tuhan berkata, tenanglah. Selama engkau tenang kita bisa berdoa. Selama kita tenang kita bisa berharap kepada Tuhan. Selama kita tenang saudaraku, kita akan melihat pertolongan-pertolongan Tuhan. Amin, 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 amin. Haleluya. Katakan sama-sama, masih ada Tuhan. Katakan sama-sama, untung masih ada Tuhan. Saudara, pertanyaan buat kita, tujuannya apa Tuhan melakukan mujizat buat kita? Yang pertama adalah menyatakan kedaulatan Tuhan, menyatakan kehendak Tuhan, menyatakan kekuasaan, dan menyatakan kemuliaan Allah. Yang setuju katakan amin. Jadi Tuhan tidak ada tujuan ilahi, bukan main omong kosong, dia lakukan sesuatu tanpa sebuah tujuan. Tuhan menyatakan kehendaknya. Tapi yang kedua, menuntun manusia agar berpaling kepada Allah, agar balik kepada Tuhan ketika melihat mujizat Tuhan. Ketika bangsa Israel melihat mujizat Tuhan, bangsa Israel balik lagi setia kepada Tuhan. Tapi yang ketiga, menguatkan keyakinan dan kepercayaan kita kepada Allah. Ketika saudara mengalami sakit, cancer, sakit apa saja saudaraku, dan mujizat Allah terjadi, kita mulai berkata, ini dia Tuhan yang sesungguhnya, dan saudara mengalami mujizat, keyakinan saudara menjadi tumbuh. Amin, 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 amin. Haleluya. Tetapi yang keempat, memberkati dan menyatakan belas kasih. Dan yang kelima adalah menyatakan tindakan sebuah pemeliharaan dengan mujizat. Saudara teringat ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Siang awan disertai dengan tiang awan. Dan malam hari sedang tiang api. Allah pengen menunjukkan mujizatnya, pemeliharaan yang sempurna atas hidup saudara. Saudaraku, mungkin ada banyak orang yang mengeluh hari-hari ini. Ada orang yang kebingungan hari-hari. Tuhan berkata, tenanglah, jangan takut, don't be afraid. Karena Tuhan akan memelihara kamu secara kontinuitas. Secara kontinuitas. Terus menerus pemeliharaan dari Tuhan. Amin. Bapak ibu saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Ada 3 golongan saudara, termasuk di bagian yang mana? Golongan orang-orang tentang menanggapi sebuah mujizat. Seberapa banyak yang percaya mujizat masih terjadi sampai hari ini? Tepuk tangan yang meriah untuk Allah kita yang luar biasa. Mata jasmani saya banyak melihat orang-orang mengalami mujizat hanya dengan nama Yesus. Saya berdoa dengan in the name of Jesus. Saudaraku, ada banyak kesaksian maupun di Papua, di Biak, di Manokwari, dan di beberapa tempat banyak mengalami mujizat, dan di kota-kota lain. Tentunya karena Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah. Amin. Ada kelompok yang pertama, golongan yang pertama yang disebut dengan skeptis. Kelompok yang menyangkali mujizat. Kelompok yang tidak percaya mujizat. Tapi golongan yang kedua adalah sensasionis, yaitu golongan yang percaya bahwa mujizat hanya terjadi, hanya ada di Alkitab, setelah wahyu selesai tidak ada mujizat lagi. Jadi artinya begini, mujizat Allah hanya terjadi pada zaman Alkitab, setelah Alkitab ditulis tidak ada lagi. Itu golongan sensasionis. Tapi golongan yang terakhir adalah yang disebut dengan kontinuasionis, yaitu golongan lawan daripada yang kedua, lawan dari sensasionis. Tetapi yang ini kontinuasionis, yaitu golongan yang percaya bahwa mujizat Allah masih terjadi sampai hari ini. Amin, amin, amin. Alkitab berkata dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8, jika Roh Kudus turun ke atasmu, kamu menjadi orang-orang yang penuh dengan kuasa Allah.
Artinya mujizat Allah terjadi. Tetapi yang kedua, kalau saudara pernah saya khotbahkan, di dalam Ibrani, Jesus Christ the same, Yesus Kristus tetap sama, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yang pertama kasihnya, dan yang kedua adalah kuasanya. Amin. Yang setuju, katakan amin. Bapak ibu saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Ada banyak perkara-perkara mujizat yang kita bisa alami hari-hari ini. Dan saya sebagai hamba Tuhan, ada jemaat yang begitu banyak kesaksian yang luar biasa. Baik dari sisi pendidikan, baik dari kemurahan-kemurahan yang terjadi, baik itu dari kesembuhan. Saudaraku, baru-baru ini kami bergumul untuk orang tua rohani kami, Bapak Pendeta Dr. Timotius Arifin. Beliau sakit, saudaraku. Pertama positif COVID-19. Saudaraku yang dikasihi, COVID-19 merajalela. Sampai gembala senior kami pun juga kena. Tapi yang menarik, ketika semua banyak orang berdoa, COVID-19 hanya bisa tahan 3 hari kepada orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Haleluya. Jadi artinya begini saudaraku, mujizat Allah masih bisa terjadi sampai hari ini. Dan Yesus tidak berubah. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara. Yang paling terakhir pertanyaannya, bagaimana caranya kita bisa mengalami mujizat? Saudaraku, kalau saudara melihat dalam kisah mujizat yang pertama yang terjadi di pernikahan di Kana, rahasianya satu saudaraku, ketika mereka pesta, mereka mengalami krisis, mereka mengalami kesulitan, kekurangan anggur yang akan dipermalukan. Rahasia mujizat Allah di Kana, di pernikahan Kana adalah yang disebut dengan invitation. Invite, mereka mengundang Yesus dalam hidupnya sehingga mujizat Allah terjadi dan mereka tidak dipermalukan. Bahkan dikatakan dalam Alkitab dikatakan bahwa anggur yang disajikan yang terakhir adalah anggur yang terbaik, hasil daripada sebuah mujizat yang dikerjakan oleh Yesus. Amin. Kesimpulannya yang pertama, ketika engkau belajar mengundang Yesus dalam pekerjaanmu, ketika engkau mengundang Yesus dalam rumah tanggamu, ketika engkau mengundang Yesus dalam seluruh hidupmu, ketika engkau mengundang Yesus dalam studimu, invite Jesus. Invitation, undang lagi Yesus. Saudara akan melihat perkara-perkara mujizat Allah terjadi. Tidak ada permalukan dan mujizat Allah akan terjadi atas seluruh kehidupan kita. Pastikan saudaraku, undang Yesus dalam perusahaan saudara. Undang Yesus dalam rumah tangga saudara. Undang Yesus dalam seluruh kehidupan kita. Rahasia mujizat. Amin. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Saya tidak peduli saudara sudah melayani berapa tahun. Saudara menjadi orang Kristen berapa tahun. Saudara mengalami banyak hal perkara sudah berapa tahun. Dan lain sebagainya. Pertanyaannya buat kita, bagaimana kita bisa mengalami mujizat Allah? Invite Jesus kembali. Undang Yesus dalam hidupmu. Orang-orang yang mendengarkan program ini, saudara belum kenal Yesus. Kalau pengen mengalami mujizat Tuhan, invite Jesus, undang Yesus dalam hatimu. Dan katakan, Tuhan, aku pengen tumorku sembuh. Aku pengen mendapatkan keselamatan. Aku pengen dapat anugerah Tuhan. Dan semuanya yang terjadi, undang Yesus kembali. Selama engkau mengundang Yesus, pernikahan di Kana terjadi mujizat Allah yang sangat luar biasa. Kenapa Hizkia mengalami mujizat? Kenapa Hana mengalami mujizat? Yang mandul diubahkan jadi berbuah lebat. Dan kemana yang tenggelam, murid-murid Yesus tenggelam, ditolong Tuhan. Kenapa penderitaan Ayub yang tidak habis-habisnya? Tuhan memandang dan Ayub berkata, bukan dari kata orang aku melihat kuasa Tuhan. Dan hari ini yang sama terjadi atas hidup saudara. Bahwa mujizat masih berlaku sampai hari ini. Bapak Ibu Saudaraku, saya khotbah sangat simpel hari ini. Tapi saya percaya dan saya merasa bahwa kuasa Allah akan dikerjakan atas hidup saudara. Dimanapun saudara berada hari ini, yang sedang perlu mujizat Allah. Saudara mungkin belum percaya Yesus, tetapi perlu mujizat Allah. Saudara mungkin, saudaraku sedang berbaring di rumah sakit. Saudara sedang dalam keadaan tertekan di hotel. Atau apapun yang sedang kau alami. Dengar baik. Invite Jesus.
Kalau pengen melihat pelayanan lebih dahsyat dan luar biasa, lebih power, undang Yesus kembali. Apapun penderitaan, kesulitan, masalah, kematian dan sebagainya, undang Yesus. Saya memberikan garansi, selama Yesus ada di dalam hatimu dan kau undang kembali, saudara akan melihat keajaiban dan pertolongan Tuhan. Haleluya. Mari saudaraku, kita berdoa bersama-sama. Saudara, sekali lagi yang perlu mujizat Tuhan, pejamkan mata saudara dan letakkan di bagian yang sakit, supaya kalau saudara mengalami masalah yang berat, saudara letakkan tangan kirimu di dada. Saya berdoa, saya akan menyebut in the name of Jesus, dalam nama Yesus, nama yang berkuasa, yang sanggup melakukan mujizat. Amin. Mari letakkan tanganku di dada. Demi dalam nama Yesus, kami mengundang Yesus kembali dalam hati kami. Kami tidak menempatkan Yesus di luar hati kami, tetapi kami menginvite Yesus kembali, mengundang Yesus dalam hati kami untuk bercokol, bertata dalam hidup dan masa depan kami. Kalau ada yang sakit, Tuhan perlu mujizat, kami mengundang Yesus dan kami percaya automatically mujizat Allah akan terjadi. Kalau sakit apa saja, pergumulan apa saja, perlu mujizat apa saja, in the name of Jesus, kami mengundang Yesus untuk berkuasa dan melakukan perkara yang ajaib. Karena kami melihat ketika Hizkia divonis mati, kematian menjadi kehidupan. Ketika Hana divonis mandul, kemandulan menjadi berbuah. Ketika murid-murid tenggelam, hampir tenggelam, saudara, di situ ada kuasa Allah yang dinyatakan. Kami tenang dan kami tidak takut. Kami percaya mujizat Allah dikerjakan. Seluruh jemaat Tuhan, sahabat Kristus dimanapun sudah berada, kami melepaskan anugerah, melepaskan mujizat, pertolongan dan anugerah, dan kami mengundang Yesus dalam kuasa-Mu di tengah-tengah kehidupan kami, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Katakan sama-sama, amin. Berjumpa kembali di acara yang sama, streaming di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya. Baik Bapak Ibu yang dicintai Tuhan Yesus, mari kita sama-sama siapkan anggur dan roti di tangan kita hari ini. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Sebelumnya kita berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur kepada Bapa yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami hari ini telah mendengarkan firman-Mu, dan saatnya bagi kami untuk melakukan perjamuan kudus. Karena itu berkati roti dan anggur yang telah kami siapkan, kuduskan di dalam nama Yesus. Juga Bapa layakkan kami untuk layak dipersatukan dengan tubuh dan darah-Mu, dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu angkat roti melebihi kepalamu hari ini, ucapkanlah syukur atasnya. Ketika Bapak Ibu melakukan perjamuan kudus dengan iman, maka kadang-kadang dalam skenario Tuhan ada banyak orang sakit yang disembuhkan oleh Tuhan. Karena Alkitab mencatat, oleh bilur Yesus yang ajaib, tubuh yang hancur karena kita, engkau telah sembuh. Ketika kita melakukannya dengan iman, yang sakit disembuhkan. Percaya Bapak Ibu Saudara ini kasih Tuhan, bahwa roti yang saudara angkat tinggi-tinggi ini adalah merupakan persekutuan kita dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus. Yang percaya, mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu siapkan cawan di tangan kananmu hari ini. Jangan ada satu orang pun yang membiarkan iblis mengintimidasi saudara. Karena kita percaya bahwa tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh Bapa kita yang di surga, oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena firman Tuhan mencatat bahwa Ia adalah Tuhan yang setia. Apabila kita mengakui dosa kita berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat dan yang salah, yang tidak berkenan di hatinya, Dia mengampuni kita dan memulihkan keadaan kita. Percaya Bapak Ibu Saudara, bahwa cawan yang saudara angkat tinggi-tinggi ini adalah merupakan persekutuan kita dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Yang percaya mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari letakkan cawan saudara dan kita akan berdoa. Bapa, hari ini jika ada di antara umat-Mu yang mengikuti ibadah ini secara online dan mereka sedang dalam pergumulan, entah itu sakit penyakit atau pergumulan rumah tangga, pergumulan ekonomi,
pendidikan, pekerjaan, atau apapun juga Tuhan. Hari ini kami percaya janji-Mu adalah janji yang teruji, yang tidak pernah mengecewakan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, janji-Mu digenapi dalam hidup mereka, yang sakit disembuhkan, yang putus asa diberikan pengharapan, yang butuh mujizat keuangan, kesehatan, mujizat dalam studi mereka, dalam pekerjaan mereka. Tuhan, dalam nama Yesus, kami berdoa terjadi atas hidup mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapa. Hari ini kami bersyukur kalau kami akan memulai minggu bersama dengan Tuhan. Kami percaya Tuhan adalah Gembala Agung kami yang menyertai kami senantiasa, tidak pernah meninggalkan kami. Diberkatilah umat-Mu dari tempat ini, dimanapun mereka berada. Kami lepaskan berkat Tuhan untuk mereka Tuhan. Dan kami juga berdoa kalau mereka yang mengikuti ibadah secara online, tapi rindu untuk mengembalikan persepuluhan atau persembahan-persembahan apapun juga. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan, memberkati setiap komitmen umat-Mu, sebab apapun yang mereka berikan, mereka beri untuk memuliakan Tuhan. Terpuji nama-Mu, kami buka minggu ini dalam berkat Tuhan, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Tuhan, yang percaya diberkati Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati saudara, selamat hari Minggu, shalom, shalom, shalom.